Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebagaimana biasa saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta, Forza. Kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Kemudian PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Kemudian juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PIN, Perisai Idaman Nasional, juga tentunya Klaners. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kali ini tamu saya, wow, very special. Salah seorang Sri Kandi Indonesia. Beliau adalah salah seorang tim perumus dari RUU KUHP, kemudian juga pernah menjadi anggota dari berbagai macam panel. Sebagai anggota panelis termasuk, beliau pernah menjadi anggota dari pansel panitia seleksi, anggota anti rasuah itu KPK. Tepuk tangan buat Ibu Yenti Garnasi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas kehadirannya dalam undangan Bisikan Roma. Kita mau bincang-bincang asik bareng Roma. Bincang asik bareng Roma. Tapi boleh campur serem juga. Ibu, barangkali biasanya pemirsa ini ingin lebih kenal dengan tokohnya, dengan pahlawan-pahlawannya. Barangkali bisa dijelaskan masalah keluarga, ayah, ibu, dan bla bla bla. Sebenarnya ada Garnasi ini pernah istri presiden, ada namanya Garnasi, Presiden Soekarno. Apa ada kaitannya dengan istri presiden? Inggit Garnasih ya, istri presiden pertama ya. Yeah. Jadi dulu itu dari kakek sih, kakek memang kelahiran tahun 1900 ya. Pada waktu itu kata almarhumah ibu saya, di antara teman-teman kakek itu sudah berjanji nanti saya cucu pertama. Kalau cucunya perempuan mau dikasih nama ada Garnasihnya. Kalau cucunya laki-laki akan ada nama Soekarnonya. Kalau tanya keluar perempuan. Gitu. Saya kebetulan orang tua saya dulu waktu saya remaja, ayah saya seorang bupati. Di Jawa Tengah, kemudian suami saya di mana? Di Purworejo. Purworejo dekat Jogja. Ya, dekat Jogja. Kemudian saya dari keluarga, suami saya TNI Angkatan Darat. Kemudian anak saya 2, ya saya dosen, itu saja. Gitu. Ibu Yanti, bahwa masyarakat Indonesia udah mengetahui ibu ya, bahwa ibu adalah seorang, ya saya katakan tadi, Sri Kandi, salah seorang Sri Kandi Indonesia. Kenapa? Karena ibu giat berjuang, terutama untuk bagaimana mencegah korupsi, pencucian uang dan sebagainya, sehingga ibu menjadi dosen di universitas mana?
Saya pernah di Universitas Trisakti hampir Trisakti. 32 tahun. Kemudian sekarang saya home base saya di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Sekolah Tinggi Intelijen. Intelijen Negara. Dosen ya, saya bukan Jangan Pak intelijen. Preston. Tapi saya bukan intelijen, saya dosen saja. Dosen intelijen, oke. Home base saja. Tapi saya masih ngajar di berbagai fakultas hukum di berbagai tempat. Oke, di bagian university ya. Iya. Apa concern Ibu terhadap praktek-praktek pencucian uang, korupsi, sehingga Ibu betul-betul saya lihat begitu bersemangat untuk memberantas praktek pencucian uang dan korupsi ini. Barangkali bisa diceritakan apa yang menjadi katakanlah semangat Ibu untuk melakukan ini, tentunya dengan pengetahuan seperti apa sehingga Ibu eksis sebagai seorang dokter yang khusus membidangi masalah-masalah korupsi dan pencucian uang. Bisa diceritakan barangkali? Iya, jadi tahun 98 tuh saya kan daftar S3 di UI dengan beasiswa dari Trisakti ya. Itu tidak boleh dihilangkan itu jasa Trisakti. Dan kemudian saya juga harus melakukan riset di Amerika karena negara pertama di dunia yang punya undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah Amerika, yaitu tahun 1986. Okay. Nah, dan Indonesia pada waktu itu memang dalam apa ya, sebagai country yang tidak dianggap masuk blacklist dari 21 negara yang tidak patuh atau tidak mau bekerja sama untuk memberantas pencucian uang. Nah, pencucian uang itu apa? Jadi pencucian uang itu adalah perbuatan ketika siapapun itu menikmati hasil kejahatan termasuk dari korupsi. Dan pada waktu saya S3 itu Indonesia tahun 2000-an itu masuk daftar termasuk 5 negara terkorup di dunia. Sebentar. Pencucian uang. Ini banyak masyarakat termasuk saya juga masih belum paham banget ini. Apa duit kotor kita cuci supaya bersih gitu. Pencucian uang tuh teknisnya kayak apa itu sehingga dikatakan ini pencucian uang? Itu seperti apa, Bu? Jadi gini ya, sebetulnya kan ya memang mencuci dalam artian tidak harafiah mencuci sih. Tapi kotornya betul. Ada uang kotor, uang haram, uang hasil kejahatan. Okay. Uang hasil kejahatan itu tidak boleh digunakan untuk apapun. Itu sebagai satu pemikiran ilmiah, akademis dan filosofis untuk agar orang tidak melakukan kejahatan ekonomi yang menghasilkan uang, karena ketika uang itu digunakan ada undang-undang yang menghadang, yaitu pencucian uang. Sebetulnya waktu itu dalam disertasi saya juga saya bahas tentang nama pencucian uang. Nah, ada waktu itu apakah mau pemutihan? Sebenarnya kan pemutihan ya, supaya uang yang hasil kejahatan itu, uang kotor tadi, dirty money tadi dilakukan untuk proses membeli atau dimasukkan sebagai modal. Itu kan sebagai suatu proses untuk menghilangkan jejak gitu. Menghilangkan jejak, proses untuk supaya tidak terkait atau menyamarkan dari hasil kejahatan sehingga orang lain melihatnya seolah-olah itu uang halal. Nah, waktu itu kenapa? Apakah menggunakan pencucian uang atau pemutihan atau apa gitu kan? Nah, kenapa akhirnya yang mendunia itu money laundering? Itu sebetulnya terinspirasi dengan, karena pemikiran pencucian uang itu sebetulnya tahun 1930-an itu sudah ada. Yaitu ketika para pelaku kejahatan mafia di Amerika, itu mereka kejahatan pemerasan, kemudian prostitusi, narkoba, kemudian minuman keras, judi. Nah itu hasilnya kemana gitu kan? Mereka kan orang tidak bisa tiba-tiba kelihatan kaya karena ada petugas pajak. Maka para pelaku-pelaku itu termasuk ada Escobar lah waktu itu, ada yang lain-lain itu ya. Itu mereka mencari cara bagaimana mengelabui petugas-petugas pajak. Sehingga kita bisa menyampaikan saya kaya, saya berperformance seperti ini itu karena ada usaha. Kebetulan 1930-an itu
memang yang dipilih mereka melakukan suatu membangun bisnis memang laundry. Yang kita sekarang ada laundry kiloan itu kita baru saja ya. Amerika tuh 1930-an itu. Ya, kebetulan memang mereka semua itu mendirikan perusahaan-perusahaan laundry. Jadi mereka bisa pede bahwa saya kaya, saya nanti berpenampilan mewah, saya ikut mendanai apapun gitu ya, termasuk menyumbang sebagai dana sosial itu dari hasil perusahaan laundry tadi. Makanya sekaligus itu memang apa ya, memang begitulah. Ternyata kok pas ya jadi money laundering, dan memang kenyataannya seolah-olah uang hasil kejahatan itu diproses yang kita namakan dicuci, munculnya seolah-olah Suci. bersih. Nah ini tidak bisa menurut undang-undang pencucian uang, dia harus kena gitu. Oke, pemirsa jadi jelas ya. Gue udah paham juga nih. Saya udah paham juga. Ini uang korupsi nih atau uang kotor. Iya. Hasil penjualan narkoba, kemudian Judi online. Judi online. Judi online, judi inline. Ini kan duit kotor, duit haram yang bisa diproses gitu kan. Misalnya dari korupsi apa gitu. Ini bisa diproses secara hukum gitu kan ya Bu ya. Iya. Nah, untuk menghilangkan jejak ini, hasil dari uang kotor ini digunakan untuk membangun perusahaan misalnya. Digunakan untuk kadang-kadang perusahaan ini dikasih orang lain ya Bu ya. Iya. Kamu bikin perusahaan tapi pakai duit saya ya. Nama kamu aja yang pakai nama kamu gitu kan. Ada juga gitu kan. Iya, iya. Untuk menghilangkan jejak, maka uang hasil korupsi yang begitu banyak di 300 triliun misalnya ya. Misalnya kan dialihkan entah melalui orang lain, nama orang lain, bikin perusahaan atau nama dia sendiri atau anak-anaknya, pembantu-pembantunya misalnya supirnya bisa tuh. Ya. Gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud money laundering. Mencuci uang yang kotor, dipakein rinso, sudah bersih, nah, bikin perusahaan. Sehingga kata ibu tadi, dia menjadi pede. Gue kaya karena saya punya perusahaan loh, punya Nggak ini. dicurigai. Anak saya punya ini. Bukan dari sini, saya nggak korupsi, saya nggak jual barang haram, seperti kira gitu ya. Iya. Clear bahwa mengenai money laundering sudah jelas, satu poin. Kemudian, nah tadi ibu sampai menyinggung aktor dunia Pablo Escobar. Nggak Pablo Escobar? Betul. Rupanya Amerika Serikat mempunyai inspirasi untuk mendirikan money laundering. Ini kan Amerika pertama ya? Pertama kali ya. Dari kasus Pablo itu mungkin ya. Sebelumnya juga sudah ada Di antaranya itu ya. 1930-an sudah ada juga. Ya, oke. Al Capone. Al Capone. Al Capone Tapi waktu Al Capone belum ada money laundering dong. Al Capone pertama kali yang punya ide itu, sehingga dari Al Capone lah 1930-an. Al Capone yang ide pertama Al Capone. Gini, ide pertama dia melakukan itu, kemudian para pemikir-pemikir, orang-orang yang konsentrasi bagaimana how to combating crimes, how to combating economic crimes, termasuk ini adalah bagaimana nih caranya. Karena ternyata pola yang dilakukan oleh para penjahat mafia itu adalah seperti itu. Untuk menghilangkan jejak, mereka rupanya dijadikan perusahaan atau Maksudnya ini sejak Al Capone. dia melakukan, bahkan kalau dari sejarahnya yang saya pelajari, sejak zaman revolusi Prancis sudah terjadi. Itu jadi waktu ada revolusi Prancis, para bangsawan Prancis itu membawa uang-uangnya itu ketika itu dikejar oleh Yahudi itu ke Swiss untuk disembunyikan. Itu sebetulnya semua kita pelajari bahwa itu caranya menyembunyikan uang. Nah, setelah tahun 1930-an juga muncul lagi begitulah modus-modusnya, dan itu sudah difikirkan 1970 sebetulnya, sebelum ada Money Laundering Act di Amerika yang pertama itu, Amerika sudah ada, yaitu berkaitan dengan Bank Secrecy Act. Jadi kalau orang memasukkan bank itu mereka sudah punya mekanisme kalau uang hasil narkoba pasti tidak bisa diterima karena mereka mekanisme tertentu. Karena itu, tapi belum ada namanya waktu itu. Hanya ini langsung menjadi bahan untuk polisi mendalami ini uang dari narkoba. Jadi idenya sudah ada. Iya. Ini pemirsa, kita ingat dulu ya,
orang kalau nyimpen uang di bank Swiss itu nggak bisa dideteksi seperti itu. Iya, Bahwa dia punya suatu kerahasiaan yang spesial, yang sangat kuat. ya, yang untuk sangat terjaga sekali kerahasiaan di bank Swiss itu. Sehingga tadi Ibu Yanti menjelaskan bahwa ini sudah dari zaman revolusi Perancis dulu ya. Praktek-praktek pencucian uang ini Praktek-praktek para penjahat itu seperti itu. Iya, Dan kita harus mengkriminalisasi bahwa perbuatan itu harus dijadikan tindak pidana supaya kita bisa menangkap juga. Jadi yang namanya kejahatan korupsi tidak lagi dia dihukum karena korupsinya saja, tapi ketika dia mengalirkan uangnya dia kena undang-undang baru TPPU. Jadi seperti yang ada ini harusnya dua tindak pidana sekaligus diancamkan pada dia, sehingga uangnya bisa ditelusuri juga dan hukumannya bisa berat bukan nambah ringan. Oke, jadi istilah follow the money ini kalau dalam istilah Follow the money. KPK ini mengikuti jejak jalannya uang nih. Iya. Ini uang bisa jalan juga loh, jangan main loh. Jadi jejak jalannya uang ini follow the money. Kemana nih uang nih? Nah, akhirnya Indonesia memiliki undang-undang TPPU itu untuk menjerat para koruptor atau para pelaku uang haram ini dikenain dua sanksi sanksi korup atau sanksi uang haram ini dan sanksi TPPU ini. Iya. Itu sejak tahun berapa berlaku di Indonesia? Kita punya undang-undang 2002 waktu itu 2002 undang-undang pertama itu ya. 2002 Oktober kalau nggak salah itu ya. Tapi 2003 bulan Maret atau Mei itu sudah direvisi lagi. Kemudian direvisi belakangan itu diimplementasikan. belum, memang terlalu lemah waktu itu. Jadi gini, jadi kita juga punya undang-undang TPPU tahun 2002 itu juga bukan karena niat baik. Karena kita sejak 1997 dimasukkan sebagai NCCT namanya Non-Cooperative Countries Combating Money Laundering ya. Jadi masuk blacklist 21 negara yang tidak mau kerjasama dalam rangka memberantas korupsi, memberantas TPPU. Artinya negara pada waktu itu negara posisinya Indonesia menerima uang dari mana saja dari hasil kejahatan apa saja oke, fine gitu pakainya untuk membangun. Jadi Indonesia dapat blacklist waktu itu. Karena uang haram itu di sini menjadi halal. Menjadi putih gitu ya. Uang hitam tadi kira gitu ya. Iya. Maka Indonesia di blacklist saat itu. Ya, maka bikin undang-undang. Undang-undang maksudnya supaya keluar dari blacklist. Tapi undang-undang itu terlalu lemah karena memang keterpaksaan tetap blacklist. 2003 bikin lagi masih ada blacklistnya walaupun tidak terlalu kental. Jadi kalau melihat belakangan ini saya terus terang aja. Saya mulai 2004 money laundering pertama kali di Indonesia saya dihadirkan sebagai ahli di pengadilan juga. Sampai dengan sekarang saya boleh katakan bahwa justru melemah sekarang ini. Melemah karena kalau saya pikir-pikir ya memang tidak all out ya, tidak benar-benar dari dirinya para pemangku itu terutama ingin kita punya undang-undang pencucian uang, ingin memberantas semua kejahatan ekonomi termasuk merampas semua hasilnya. Kalau rakyat kebanyakan pasti suka gitu ya, tapi yang punya kuasa ini mungkin sehingga lemah menurut saya sih. Karena dulu membuatnya juga bukan karena keinginan etikat baik Indonesia. Oke. Jadi masih basa-basi seperti itu? Basa-basi. Ya basa-basi tapi ternyata nggak bisa dibasa-basin. Ternyata kita dimasukkan dan ada embargo ekonomi. Jadi kita nggak bisa juga ya. Kita bicara kedaulatan negara bukan berarti kita itu tidak masuk dalam konsensus internasional. Ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa lepas dari pandangan apalagi globalisasi. Jadi no way ya, nggak mungkin ya kita nggak bisa lagi chauvinisme. Pokoknya Indonesia paling bagus ini apapun yang akan kita kerjakan, this is Indonesia, nggak bisa juga. Toh kita juga tidak bisa mandiri semandiri-mandirinya. Kita juga memerlukan bahan-bahan yang ini juga pada bangsa lain ya. Iya, kita tidak bisa padi aja kita nggak cukup. Jadi kita garam nggak cukup. Ya. Mudah-mudahan penegak hukumnya cukup. Jangan sampai kita memerlukan penegak hukum dari luar gitu ya.
Penegak hukum sih nggak kurang-kurang kita Bu, banyak banget. Cuman karena kebanyakan mungkin banyak yang meleset gitu. Nah, itu. Mudah-mudahan Kebanyakan. mudah-mudahan nggak seperti sepak bola ya, mau naturalisasi. Naturalisasi. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, memang satu pengalaman pahit yang dialami oleh bangsa ini sampai sekarang ya, bahwa proses penegakan hukum masih seperti benang basah gitu ya. Benang basah tahu nggak? Benang kalau kering masih mendingan. Tapi kalau udah basah, aduh. Kita prihatin dan bahwa bagaimana penegakan hukum ini ada 3 institusi penegak hukum kan, kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian. Ini memang masih sangat memprihatinkan untuk kondisi masa kita, sehingga dari berbagai penggantian rezim itu memang ada katakanlah narasi-narasi pemberantasan korupsi yang luar biasa dari rezim ke rezim. Tetapi memang nyatanya sampai rezim terakhir ini korupsi itu semakin meningkat. Dulu di zaman Bung Karno mungkin belum ada korupsi, udah ada belum deh? Sudah. Oh udah, Garnasi sana. Iya, Sudah ada, pasti Karena tahun 56 itu kan sudah punya undang-undang darurat militer untuk anti korupsi. Oh sudah ada ya. anti korupsi ya. Tapi ada korupsi kan? Ada, tapi Lebih kan nggak besar merajalela seperti di zaman ya, Orde Baru lebih besar. Orde Reformasi lebih besar. zaman SBY besar juga deh. Jadi gini, memang waktu Orde Baru terakhir ya tahun 98 itu memang posisi kita kan di termasuk negara terkorup ya waktu itu ya. Tapi kemudian kan waktu itu kita belum ada organisasi internasional yang lebih solid lagi memikirkan bagaimana pemberantasan korupsi secara global. Nah, itu kan baru kemudian ada Transparansi Internasional ini yang kemudian pada waktu Pak SBY itu kita memang di angka 20-an lah. Itu waktu itu tahun 2002 itu sebelum Pak SBY, mungkin Bu Mega ya, Pak SBY kan 2010 itu sudah di angka berapa ya, hampir 30 lah ya gitu. Dan kemudian naik sampai dengan Pak SBY terakhir tuh di angka 44. Nah 10 tahun terakhir turun lagi ke 34. Okay. Nah sehingga sekarang kita termasuk ya negara dengan beberapa negara. Jauh sekali nilai kita adalah 34 dari nilai skor 100 yang terbaik. Okay. Seperti Singapura, Finlandia dan sebagainya itu yang negara-negara bagus itu di angka 85, 90, kita 34. 34 ya. Dan itu penilaian internasional. Kita nggak bisa kita menolak begitu saja karena mereka punya indikator-indikator. Ya. Nah jadi memang pemirsa bahwa satu penyakit yang kayak kanker itu ya korupsi ya. Yeah. Karena dia bisa menggerogoti devisa negara, menggerogoti resources. Begitu dahsyat sehingga bisa memiskinkan rakyat gitu kan. Oleh karena itu pemerintah memang seyogianya harus betul-betul dengan bersungguh-sungguh untuk meminimalisir. Kalau menghilangkan korupsi kayaknya nggak bisa Ibu ya. Nggak bisa, tapi ya. Ya dikit aja lah, korupsi dikit gitu, jangan sampai 300 gitu. Dikit aja. 300 apa nih? Ini bukan MM-an lagi sekarang, zaman TT-an. Mengerikan ya. Nah, kebetulan Ibu ini terkait dengan kasus 3 Ruste itu. Bisa diceritakan Bu kira-kira, bukan terkait maksudnya. Bukan, maksudnya termasuk sosok Sri Kandi kan saya bilang tadi. Yang betul-betul menentang atau mengawal tegaknya hukum atas 300T ini, apa seperti itu atau bagaimana? Bisa diceritakan? Jadi gini, memang kasus-kasus korupsi apalagi yang besar-besar itu memang harus pakai pencucian uang. Kenapa? Supaya kita tidak follow the suspect only.
hanya memenjara saja, tapi juga follow the money. Maksudnya uangnya itu kemana? Ketika dia mengalirkan, dia kena TPPU aktif. Siapa yang menerima aliran itu TPPU pasif. Jadi sehingga kalau ada TPPU-nya dari korupsi, harusnya TPPU-nya aktif dan pasif. Yang kasus 300T kan belum kedengaran yang pasifnya siapa. Nah, jangan-jangan kalau kita ingin menelusuri ya pada mereka-mereka ini nggak disentuh. Nah, ini kan saya kecewa sekali. Saya bicara agak mendalam di sini kenapa? Karena memang kalau nggak salah lebih dari 2 kali gelar itu saya ikut hadir dengan ahli-ahli yang lain. Jadi saya tahu bagaimana perhitungannya 300 triliun akibat yang ditimbulkan. Jadi karena itu korupsinya luar biasa ya menurut saya. Karena itu merusak sumber daya alam Indonesia sedemikian rupa. Jadi kita memang harus berpikir seperti itu ya. Perspektifnya harus progresif. Para penegak hukum itu jangan hanya dia korupsi dapat apa saja, tidak, tapi hasil yang dia lakukan itu akibat dampaknya itu seperti apa. Nah, itu harus diperhitungkan. Ini yang diperhitungkan bahwa akibat dari korupsinya itu 300 triliun dan itu harus diganti. Nah gitu. Jadi bahwa dia dapat berapa ada perhitungannya. Tapi akibat tentu saja saya sangat setuju bahwa harus dihitung itu tuh bukan potensi. Tapi memang akibat itu nanti akan muncul dan itu negara harus memperbaharui, harus merecovery kondisi alam yang harusnya sumber daya alamnya itu untuk masyarakat. Sehingga kita juga pengen tanya nih ya, sebetulnya dari SDA sumber daya alam kita itu dapat berapa sih kita ini? Harusnya kan kita disampaikan begitu. Jangan ketika kita tahu hutang kita sekian, pajak rakyat yang dinaikkan. Ya kan itu. Padahal kan katanya pajak itu antara 5 sampai 15%. Sebetulnya kan bisa gitu antara itu. Tapi kan kita sudah memastikan 11 sampai 12 kan gitu. Kenapa nggak ke 5? Kan tidak mungkin katanya untuk Indonesia. Tapi boleh dong masyarakat, termasuk saya juga ingin tahu. Sebetulnya kalau sumber daya alam ini yang memang menurut pasal 33 itu kita harus mensejahterakan kehidupan bangsa dan memang kekayaan alam ini memang harus digunakan, diberdayakan, ditata niagakan dan memang pemerintah tidak sanggup dan memang harus bekerja dengan swasta, harus betul-betul jelas. Yang itu nanti untuk negara berapa? Seperti minyak di Pertamina dan sebagainya itu sebetulnya siapa sih yang menikmati dari sumber daya alam itu siapa? Ke Indonesia itu berapa? Yang dikorupsi berapa? Dan akibat korupsi itu menimbulkan apa? Nah waktu itu hadir juga dari IPB, kemudian dari lingkungan hidup dan sebagainya memang untuk mengembalikan kondisi karena mereka-mereka yang culas dalam hal memang boleh ya menambang itu. Tambang itu memang harus ditata kelola dan memang pemerintah sendiri tidak mampu, SDM-nya tidak memungkinkan, maka ada swasta masuk, tapi kan harus jelas. Nah, dan kemudian haknya untuk rakyat berapa? Ini yang sampai sekarang kan tidak jelas. Kita banyak sekali masyarakat kita yang masih miskin hanya melihat saja, sementara orang-orang ini yang ternyata melawan hukum, memenuhi unsur undang-undang korupsi, kemudian bermewah-mewah kesana kemari, sementara kita ini yang banyak ini kesulitan tidak bisa dengan baik makan 3 kali sehari. Itu banyak yang sekarang kehilangan pekerjaan. Itu yang membuat saya memang sejak S2 saya sudah konsentrasi pada kejahatan ekonomi. Ya memang itu kejahatan yang bagaimana ya sumber daya alam atau apapun yang kita usahakan kemudian dia melakukannya menggunakan cara-cara yang menurut hukum pidana itu adalah melawan hukum. Kemudian mereka berpenampilan berfoya-foya, bahkan saya khawatir jangan sampai uang hasil korupsi atau uang hasil judi online atau kejahatan apapun kemudian atau narkotika yang luar biasa ini kemudian untuk mendanai misalnya kampanye, mendanai pemilihan pilpres, pileg, ini kita hancur kalau begitu. Jadi harus dicari. Jadi kalau ada uang hasil korupsi kemudian mengalir ke partai, berarti kita melakukan pesta demokrasi itu ya tidak demokratis jadinya. Berarti kita melakukan pencucian uang. Sarananya adalah disumbangkan untuk
serangan fajar misalnya. Oke. Nah, jadi di situ kan numbul beberapa kejahatan sebetulnya. Ada korupsi, ada TPPU, ada undang-undang tindak pidana pemilu. Kalau kita mau semua undang-undang itu ada, Bang Haji, ada semua. Jadi menurut saya Perangkat hukumnya ada untuk menjaga itu semua, untuk mencegah itu semua. ada semua. Tinggal sekarang nawaitunya dari aparat penegak hukumnya, dari niat baik, policy, niat baik dari pemerintahannya. Ya, kita punya 3 pilar antara eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya. Nah, ini 3 ini. Kejahatan manusia ini tidak terlepas dari unsur syaitan ya. Bahwa sebagaimana tadi di depan Bu, masalah mitigasi sekarang ya. Bagaimana memitigasi korupsi ini supaya selesai, paling tidak supaya jauh berkurang. Kan sekarang kita harus berpikir how, bagaimana mitigasinya gitu kan. Ya mau tidak mau norma hukum muncul dengan pemikiran-pemikiran pemenjaraan untuk supaya dia jera atau untuk mencegah yang lain, meskipun itu sudah selesai pembicaraannya ketika jangan bicara HAM dalam hal ini, karena ketika zaman Perancis dulu sudah ya, waktu itu sudah ada teori yang mengatakan kita teori mau bernegara, memisah-misahkan bahwa kita kita konsensus untuk bernegara. Nanti kalau ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan negara, maka ada ini. Dan diberikan penahanan, pemenjaraan, dan lain sebagainya yang itu merupakan hak asasi yang menjadi hilang hak asasinya kalau dia melanggar hak asasi yang lain. Kan itu kita udah selesai. Nah artinya kalau dari sudut yang saya sedikit kuasai, ya memang apapun lah harapan kita terhadap Indonesia yang sebagaimana diidamkan ketika kita merebut kemerdekaan ini tidak akan tercapai. Terutama kalau korupsi merajalela. Korupsi itu sangat berbahaya untuk bangsa ini karena bukan sekedar sumber daya alam rusak atau mungkin lingkungan, kemudian ekonomi rakyat miskin dan sebagainya, tapi ada ketidakadilan. Ada hal-hal yang bersifat merusak integritas. Kita tidak bisa lagi berlomba-lomba secara objektif. Tidak ada lagi, ada nepotisme. Ordalnya siapa, ini siapa, itu semuanya adalah moral korup, itu yang penting. Jadi misalnya tidak mau ngantri itu sudah korup sebetulnya. Kan dia curang, cheating. Itu sebetulnya bahayanya adalah merusak integritas. Itu integritas dengan apa ya, agama semuanya, karena dalam KUHP misalnya, karena KUHP jelas-jelas apa yang dilarang di KUHP itu adalah yang namanya malaperse, hal-hal yang dilarang oleh semua kitab-kitab suci agama samawi. Itu udah jelas, tidak ada satu negara pun membunuh boleh gitu, kecuali memang sebagai sanksi. Itu ada justification for punishment, that for punishment-nya boleh dimaafkan karena ada justifikasinya, tapi yang lain tidak. Jadi ya mungkin ini bisikan-bisikan ini ya, bisikan-bisikan ini ya kita senyum-senyum tapi kadang-kadang getir juga sih menyampaikannya. Tadi dikatakan ya ada sedikit horor-horornya gitu ya. Artinya harus ada ngeri-ngeri, tapi nggak usah pakai sedap ya. Kalau melakukan perbuatan yang mengerikan ya dia akan mendapatkan akibat yang mengerikan. Kenapa? Karena akibat perbuatannya itu juga merusak masyarakat. Jadi berkaitan dengan korupsi itu memang banyak konvensi-konvensi, banyak organisasi-organisasi regional yang membuat anti-corruption. Terakhir anti-corruption seluruh dunia, UNCAC. Tapi sebelumnya kan ada yang Asia Pacific Group lah. Ya, ada yang yang memang negara-negara secara formal membuat suatu organisasi anti korupsi, baik Asia Pasifik maupun misalnya Amerika Latin, Amerika, Uni Eropa, itu semua ada. Artinya apa? Seluruh dunia itu sudah sepakat combating corruption, karena korupsi itu merusak semuanya. Kalau kita bisa korupsi, kita bisa cheating. Morali korupnya ada, itu misalnya tiba-tiba bikin uang palsu segitu banyak, orang nggak akan kerja gitu, dan itu membahayakan. Sebetulnya memberantas kejahatan itu juga
kalau kita pikirkan mendalam lagi mungkin ilmunya orang lain, itu bahaya juga untuk kesehatan kan. Artinya apa? Kalau orang sudah korupsi, orang udah nggak mau lagi belajar, orang tidak mau lagi bergerak, orang ya udah akhirnya apa? Ya kemungkinan besar kalau kita berpikir secara filsafati mungkin itu adalah mendasar, menyeluruh, walaupun ada spekulasinya, ya bisa jadi ya hancur juga bumi ini kalau semua orang melakukan perbuatan-perbuatan. Satu sisi mereka korban kejahatan, orang yang melakukan kejahatan juga tidak bisa apa-apa lagi karena dia sudah mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak membuat kita etos kerjanya bagus gitu. Jadi betapa bahayanya korupsi gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi saya yang 2019 kayak ketua pansel KPK-nya. Jadi memang tapi KPK memang sekarang yang pemberantasan korupsi itu di Indonesia adalah polisi, jaksa dan KPK. Dan memang yang paling belakangan ini yang paling maju adalah Kejaksaan Agung gitu ya. KPK memang melemah gitu ya. Bahkan untuk tindak pidana pencucian uang, KPK itu benar-benar kayak benang basah yang mau ditegakkan tadi nggak bisa. Sangat itu yang sementara ini saya melihat seperti itulah. Baik Ibu, jadi ternyata kita secara nasional mungkin ya belum bisa memitigasi, ya seperti itu, belum bisa memitigasi how to corruption ini, menghilangkan korupsi. Sebetulnya ini ada pada institusi penegak hukum ini 3 ini Bu. 4 dengan KPK lah. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KPK. Seperti itu kan Bu ya. Jadi sebetulnya ini yang harus betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah SWT gitu. Karena ketika 4 institusi ini betul-betul melaksanakan agama sesuai dengan agamanya masing-masing, akan terciptalah makhluk-makhluk yang muttaqin, yang takut kepada Allah, kan gitu ya. Ini idealnya seperti itu. Nah ketika saudara-saudara kita di 4 institusi ini menjadi makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memberikan hukum yang tegas sebagai efek jerah. Ya kan? Ketika efek jerah itu muncul, maka orang takut korupsi. Seperti itu kan. Nah, sekarang masalahnya mitigasi secara komprehensif ya. Saya rasa di 4 institusi ini nih Bu. Nah, Ibu sebagai akademisi barangkali bisa membuat satu forum bareng majelis ulama. Ya bagaimana untuk katakanlah membuat satu seminar, satu pertemuan majelis agama dan 4 institusi ini untuk betul-betul bersumpah kepada Allah SWT, bersumpah kepada Tuhannya masing-masing bahwa mereka akan menjadi garda-garda terdepan dari pemberantasan setan-setan koruptor ini. Nah barangkali karena apapun ternyata sampai detik ini yang diupayakan itu hanya seperti terakhir Presiden kita Prabowo Subianto dengan sangat gagah menyatakan bahwa saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Kan seperti itu. Ini narasi ini sangat menggembirakan dan penuh harap tentunya. Menurut Ibu, bisakah komitmen dari Presiden kita ini dilaksanakan? Kalau bisa seperti itu, kalau tidak bisa, kenapa? Menurut pandangan Ibu? Iya, sebenarnya kalau bicara korupsi, kalau kita bicara yang tadi itu penegak hukum, termasuk KPK, polisi, kejaksaan, Mahkamah Agung, itu kan kita sudah bicara di hilir sebetulnya. Kita harus bicara juga di hulu. Jadi kita 3 pilar ini, 3 pilar ini kan yang di sini kan baru yudikatifnya. Yudikatif yang kita bicarakan. Tapi kita harus melihat akar korupsi itu sebetulnya dari awalnya
itu bagaimana? Bagaimana mudahnya orang korupsi? Ada pembiaran tidak? Bagaimana? Kan sekarang yang dibicarakan, apakah kebijakan bisa dipidana ya? Lihat dulu kebijakannya, kebijakan yang bagaimana. Kalau kebijakan itu adalah kebijakan yang sudah difikirkan betul sedemikian rupa memang untuk kesejahteraan seluruh bangsa dan kemudian di tengah perjalanannya ada sesuatu hal yang bisa kita terima ya tidak apa-apa. Tapi kalau sejak awal itu sudah ada kepentingan tertentu yang kemudian dituangkan dalam kebijakan ya tentu kita tidak bisa. Izin sebentar Bu. Saya pernah dengar bahwa kebijakan pun bisa ditindak. Iya kan. Apa masih seperti itu sekarang? Kan gini, mereka menyatakan apakah kebijakan tuh harus dipidana, bisa dipidana. Kalau kebijakan dipidana gimana dong gitu kan? Saya termasuk yang lihat dulu kebijakannya gitu. Kalau kebijakannya itu adalah kalau ada orang niat melakukan korupsi, niat untuk menguntungkan kelompoknya tertentu dituangkan dalam kebijakan, ya masa kita diam saja. Jadi membuat kebijakan tuh harus benar dong. Contoh lah waktu Kominfo BTS itu ternyata visibility study-nya pun tidak ada, ya kan? Di dalam kebijakan seolah-olah sudah ada konsultannya ini, kan itu jadi bermasalah nih. Artinya sejak awal kebijakan ada masalah kan? Nah kan kita harus melihat seperti itu. Ini keinginan siapa dulunya, bagaimana kemungkinan termasuk mitigasinya terhadap proyek yang akan diprogramkan, termasuk nanti kemungkinan kegagalan selalu ada, tetapi kegagalan yang bagaimana? Kalau kegagalan itu adalah kegagalan yang bisa diprediksikan sejak awal tapi tetap dilaksanakan, ya itu tidak benar dong untuk rakyat yang banyak. Saya pikir saya menyuarakan itu gitu kan. Nah itu ya lihat dulu. Dan lagi kita harus lihat kalau semua kebijakan, apapun kebijakannya mau ngawur mau apa dan merugikan kemudian berdalih ini kebijakan nggak dipidana juga kan bahaya untuk anggaran untuk program-program. Oleh karenanya justru saya mengatakan bahwa semua program-program yang didanai dianggari oleh Menteri Ekonomi harusnya juga dimitigasi bagaimana kebijakan ini akan menimbulkan kejahatan ekonomi. Nah ini harusnya dilihat. Jadi jangan sampai orang kejahatan ekonomi, orang-orang yang concern terhadap munculnya kejahatan ekonomi seperti korupsi ini menjadi pemadam kebakaran karena udah terjadi di sini gitu. Harusnya dari awal gitu. Harusnya pemikiran tuh seperti itu. Saya selalu mengatakan harusnya ketika misalnya bea cukai dan lain sebagainya itu harus dilihat undang-undang bea cukai namanya penyelundupan itu di mana celah-celahnya kemungkinan mereka bisa. Nah, difikirkanlah membuat undang-undang kepabeanan itu pikirkan bersamaan dengan pengalaman-pengalaman para ahli-ahli yang memahami betul bagaimana misalnya penyelundupan itu terjadi. Itu yang ditutup, mestinya seperti itu. Jadi ini sepertinya jalan sendiri-sendiri program pemerintah dengan Kementerian Ekonominya jalan, tapi para penegak hukum atau orang-orang yang concern mencegah terjadinya kejahatan ekonomi tidak pernah ketemu. Jadi ya sudah toh harus ditangani. Hari ini jadi pemadam kebakaran. Kan nggak bisa begitu. Kalau setiap saat misalnya ada korupsi sekian, taruhlah korupsi yang mangkrak-mangkrak itu. Nah, masyarakat harus melihat tidak di recovery. Makanya ada usulan undang-undang aset recovery itu harusnya penting kalau ada korupsi jembatan, aset recovery yang ditolak. Aset recovery. Ya, okay. Itu kan ditolak. Masih belum. Padahal tahun 2008 aset itu recovery yang dimaksud merampas itu. Merampas hasil kejahatan. Memiskinkan gitu. Memiskinkan. Okay. Itu kan itu belum disetujui. Belum. Tadinya DPR mengatakan kan masih di presiden. Sebelum presiden ini katanya presiden yang sebelum Pak Prabowo katanya sudah dikirim ke DPR, sekarang DPR pada diam semua gitu ya. Saya memang agak kurang percaya ya, karena apa? Karena yang membuat Indonesia turun dari 44 kemudian ke 40 dan sekarang nilainya 34 itu adalah penilaian dari Transparansi Internasional yang concern terhadap anti corruption general global itu adalah bahwa Indonesia itu dinilai bukan gagal aparat penegak hukumnya, justru bukan itu. Tetapi yang penting adalah mereka menilai ada conflict of interest in between di antara legislatif dan eksekutif. Artinya orang-orang yang
pemerintahan ketika bikin proyek-proyek ternyata dari orang-orang legislatif tuh ada siapanya, ada apanya. Artinya ada nepotisme di situ. Belum lagi nanti pengadilannya lemah di yudikatifnya, ya udah kita mau apa gitu. Jadi memang saya nggak tahu ini sebentar lagi akan muncul nilainya. Apakah di 34 akan lebih melorot atau bisa naik? Saya kok tidak yakin ya. Tapi kita di angka 34 itu kalau ujian tuh mungkin nilainya berapa ya? 40 ya E gitu ya. Ya, ngulang-ngulang gitu ya. Jadi dengan kemarin adanya pejabat Mahkamah Agung yang rumahnya diketemukan 1 triliun. Dan itu hasil dari gratifikasi atau suap. Dan kemungkinan itu adalah berkaitan dengan bagaimana mereka itu korupsi. Mereka mempengaruhi proses penegakan hukum, apakah akan diberatkan atau bahkan akan dibebaskan. Hanya sayangnya momentum itu tidak digunakan oleh Pak Presiden ini. Harusnya itu dibuka semuanya. Kan dia mulai 2003. Siapa saja gitu. Jadi siapa saja ini yang harusnya dipidana ternyata tidak, ya apa boleh buat. Kalaupun undang-undang tidak memungkinkan ya karena perbuatan kita sangat tidak normal ya kita bikin undang-undang yang karena tidak normal ini. Ada presiden menyatakan bahwa mungkin ini pemikiran beliau ya yang memang beliau hadir sebagai presiden di tengah-tengah maraknya korupsi, di tengah-tengah maraknya koruptor gitu kan. Sehingga beliau, wallahu alam ini Pak Prabowo ini, dalam ucapan yang serius atau tidak mungkin ya, ya ini koruptor ini sebetulnya bisa dimaafkan. Kalau orang berdosa kan ada tobatnya katanya. Bisa tobat. Nah tetapi hartanya balikin. Gitu ya. Ya, kembalikan hartanya, kita maafkan dia. Sekali lagi saya menyatakan apakah ini statement yang berdampak kepada hukum atau just talking santai seperti itu. Sekarang menurut Ibu, seandainya BLIT ini dilaksanakan oleh seorang presiden, ini memang sesuatu hal yang baru di dunia internasional. Oke, koruptor kita tidak hukum, kita maafkan dengan catatan kembalikan semuanya, ya gitu kan. Apakah ini termasuk satu solusi menurut Ibu? Undang-undang ini pasal 4 Undang-Undang Korupsi ada menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara korupsi ketika terdakwa itu mengembalikan kerugian yang ditimbulkan tidak menghambat proses hukum tetap jalan. Itu ada undang-undangnya, pasal 4 Undang-Undang Korupsinya. Nanti orang enak aja, saya korupsi dulu nanti kalau permasalahan kita kembali. Kalau nggak punya uang kembalinya pun pinjem Bang Haji dulu gitu kan. Nah itu artinya apa? Kita kan memikirkan tidak sesederhana itu. Kita harus memikirkan penjeraan juga, memikirkan contoh pencegahan untuk orang-orang yang potensi korupsi. Berarti ini Pak Prabowo juga bukan seorang yang ngerti soal itu. Berarti ini seloroh aja. Iya, bukan. Kalau bahasa bercandaan gitu ya kira-kira. Dengan statement yang belakangan bahwa kalau bisa 50 tahun gitu kan, itu menunjukkan bahwa Bapak Prabowo ini geram gitu ya, sehingga menginginkan penegak hukum itu nanti kalau dia terbukti hukumlah seberat-beratnya. Indonesia sebenarnya nggak menganut 50 tahun, 20 tahun maksimum, tapi kalau memang itu kurang bisa naik ke seumur hidup, bisa naik juga pidana mati, apalagi seperti Harvey Muiz ini pasal 2 ayat 1 itu adalah seumur hidup paling beratnya, tapi ternyata hanya 6,5 tahun gitu. Belum TPPU-nya 20 tahun. Nah ini kan apa ya? Sementara yang mencuri motor itu bisa 3 tahunan loh. 2 tahun kan sedih sekali gitu. Kembali kepada statement Prabowo tadi. Itu banyak kita menganggap itu candaan saja. Sebuah candaan daripada bagaimana beliau hadir sebagai seorang presiden di tengah maraknya korupsi gitu kan. Ibu, nah tadi Ibu telah menyinggung soal 300T itu. Ada yang lebih besar 300T dari judol ini. Nah sejauh mana Ibu mengetahui praktek-praktek judol ini
yang sehingga merugikan negara, merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat. Sejauh mana Ibu mengetahui tentang bahaya judul ini? Ya, kalau bahaya judul kan jelas ya. Judi tadinya judi biasa ya. Maka dulu kan ada konsorsium 303. Oh iya iya. Ya, 303 itu kan 303. ya awalnya kan di 3 tahun yang lalu. Oke. Ya itu ada yang menyampaikan ada bagan bagaimana konsorsium 303 itu berkaitan dengan judi online itu. Dan itu ada 300T waktu itu. Dan kenapa 303? Karena 303 itu adalah pasal perjudian di KUHP. Pasal perjudian itu 303. Ya, dan kemudian itu dari Belanda, kemudian Indonesia menambahkan tahun 1956-an itu ada 303 bis, yaitu ditambahkan pelaku-pelakunya antara lain siapa saja gitu ya. Itu ada pasalnya, dan kemudian tahun 74 malah ada undang-undang di luar KUHP, undang-undang tentang anti perjudian. Ya, jadi udah jelas gitu ya. Dan kemudian karena 74 itu belum ada IT, belum ada cyber crimes, kemudian dimasukkan di dalam undang-undang IT. Jadi mengajak judi, menawarkan judi, endorse, kemudian endorser itu, dan kemudian juga bermain judinya melalui online. Maka muncullah judi online gitu ya. Nah itu, jadi perputarannya waktu itu disampaikan seperti itu dan kita membahas. Kemudian muncul juga statement dari PPATK, karena ketika kita punya undang-undang pencucian uang, kita punya lembaga PPATK. Karena untuk tracing aliran uang yang melalui lembaga-lembaga formal, yang melalui digital itu bisa sebetulnya bisa terdeteksi, dianalisis oleh PPATK dan perbankan. Itu jadi gunanya seperti itu. Nah, maka waktu itu PPATK statement ada 300 triliun, kemudian ada statement lagi 600 triliun, dan terakhir sebelum Pileg itu, Pileg dan Pilpres itu disampaikan di 2003, disampaikan bahwa PPATK pernah menyampaikan ada 300 triliun. 2003 apa 2023? 2023. Oh, oke. Ya, itu 2023. Jadi 2023 ya. 2023 di awal 2024 deh. Pokoknya setelah Pileg atau mau ke Pilpres itu, bahwa ada statement, tinggal dicari itu, ada statement dari PPATK ditengarai ada aliran dana dari hasil judol ke bendahara partai. Tapi hilang gitu berita. Kalau beritanya dicari ada, tapi tidak ditindaklanjuti lah intinya. Nah, ini kan kita bertanya-tanya, artinya berarti 1.000 triliun dong gitu kan. Nah itu masa kita nggak percaya dengan PPATK, atau apa iya lembaga PPATK berani menyampaikan sesuatu yang tidak benar gitu. Minimal prediksinya PPATK, analisisnya PPATK adalah ini dari judol dan kemudian mengalir. Dan paling tidak judi online yang dari hasil kejahatan, dari hasil orang-orang, dan kemudian judi itu kan baik yang main judi, yang menyelenggarakan perjudian, yang ketempatan, yang menawarkan tuh semuanya sudah ada. Pemidanaannya harusnya seperti itu, tapi kan nggak jalan. Izin Bu, judi online, ini judi elektronik seperti itu, ya. Itu di sini kan yang bisa menyelenggarakan ini atau itu terselenggaranya judi online ini kan kalau di kementerian kan Kominfo ya. Iya sekarang Komdigi namanya kan. Ya. Ada katakanlah pelaksanaan dari online ini kan pasti di wilayah Kominfo itu kan. Iya. Nah, menurut Ibu yang kita kepingin tahu ini masyarakat, bagaimana teknis orang main judi kemudian uang itu bisa terkumpul sekian ratus triliun, kemudian merugikan rakyat, kemudian merugikan negara, kemudian maksudnya bagaimana perputaran uang itu Bu? Apakah dari pemain itu masuknya kemana? Apakah Kominfo, dari Kominfo terus kemana? Seperti apa itu alurnya Bu? Jadi kalau Kominfo pernah itu main judi online nggak sih lo? Enggak. Hah?
haram ya. Itu maksud main judi, kita main judi kan bayar. Masuknya kemana tuh? Iya, jadi mereka tuh kan modusnya polanya itu kan Polanya. polanya itu kan eh, mereka nanti membuka semacam rekening lah. Ya kalau pelakunya bikin akun, bikin akun, kemudian Sekarang soalnya banyak nggak paham nih. ya kan Judi bikin. online. Jadi fungsi pemerintahnya adalah di dalam pengawasannya, cyber patrolinya. Ketika ada akun-akun atau server yang bermuatan berkaitan dengan perjudian, sebenarnya itu gampang terdeteksinya gitu kan. Memang ketika di take down kemudian muncul lagi. Itu memang, tetapi kan itu kan ada ahlinya. Kominfo punya peralatannya dan mereka digaji untuk itu. Ya jangan tanyakan ke kita ya kita bisa menganalisis, tetapi kan memang tugasnya mereka. Mereka digaji, mereka mendapatkan segalanya lah ya yang sesuai dengan haknya setelah kewajibannya dilakukan. Dan kemudian dilakukan modusnya adalah macam-macam sampai dengan bahkan yang terakhir itu datanya kan 80.000 orang itu malah anak SD. Ya kan, anak SD. Terus ada polisi, ada DPR, ada banyaklah orang itu sebagai pemain-pemainnya yang bukan bandar, yang bukan endorser, yang bukan yang menawarkan, yang dalam quote and quote yang jadi kepincut ya langsung mau terpengaruh mau main judi kan gitu. Nah sampai dengan bahkan kita kan sudah lama ya, udah 3 tahunan lah saya bicara, ketemu banyak orang tentang hal ini, banyak ahli-ahli juga. Nah itu nanti mereka membuka itu sampai dengan ada rekening tentu saja ya. Sekarang rekening macam-macam, seolah-olah untuk beli pulsa kan gitu, 50.000 bahkan. Ya ada yang sebetulnya ini juga masalah di OJK, masalah di perbankan. Karena itu nanti ada rekening penampungan juga, ada juga aliran dana itu ada. Nah, ini tapi dan ada rekening-rekening yang mencurigakan gitu ya. Misalnya tiba-tiba dibuka tapi ada uang masuk bolak-balik dan ada di satu sisi banyak orang dalam satu hari itu buka kecil tapi tiap hari atau beberapa hari kemudian sebetulnya tanda-tandanya adalah itu mereka tentu lebih mendalami secara teknis. Nah ini kan nggak jalan, jadi akhirnya bahkan kalau kita melihat WA mereka, keluhan mereka yang kalah judi kan nggak ada judi nggak akan menang kan, nggak ada menangan gitu ya. Judi. Jadi ingat ya. Jadi itu kan tidak mungkin. Mereka mengatakan bahwa waktu kemarin dibuka, kali ini aku akan mencari uang, aku sudah dapat uang 200.000, mudah-mudahan kali ini dapat meskipun aku pinjam dulu. Jadi ini juga secara psikologis ya, kita berbicara dengan para psikiater itu bagaimana belakangan kemarin banyak orang yang kena gangguan mental. Dan saya punya kenalan, kalau saya tanya apakah mereka menyesal? Tidak, mereka tidak menyesal. Mereka masih penasaran. Emang dia. Ya. Begini Bu. Jadi ingat. Penjudi masang. Ya. Store uang. Masuknya ke bandar. Ya. Konon bandar ini adanya di luar negeri. Adanya di Kamboja kebanyakan. Di Kamboja. Nah lalu uang yang didapat dari penjudi di luar negeri itu, apakah dikatakan kerugian negara ini karena uang negara yang beredar di negara kemudian berpindah ke luar negeri, atau bagaimana kemudian Kominfo misalnya kok bisa disalahkan, apakah dia dapat fee dari luar negeri itu atau seperti apa? Gini, kalau itu tadi tidak ada uang negara memang, tapi uang masyarakat, uang rakyat ya, dan itu adalah kejahatan. Jadi kalau dalam kejahatan itu kan ada juga kejahatan tanpa korban tuh ya, crime without victim itu pun ada. Kita
secara akademis tuh kita bisa memidana masih ada kejahatan yang tidak ada victimnya. Itu ada juga. Ya judi itu dua-duanya kan bisa dipidana. Nggak ada korbannya mau sama mau, tapi yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang. Nah, oleh karena itu, dalam hal judi ini ada dua hal tuh. Jadi kalau di luar negeri ya artinya ya karena yang itu ada saya waktu itu ikut breaking news juga di salah satu TV. Di Ciamis ya, Kapolres Ciamis harusnya kita salut ya waktu itu di bulan September. Jadi tiba-tiba mereka cyber patrolinya Polres itu bisa menengarai dan kemudian menangkap ada judi online 320 miliar. Polres mana? Ciamis. Kapolresnya Pak Akmal, karena kami dialog di dalam media gitu ya. Nah itu hebat itu menurut saya ya. Mesti yang hebat ini ditunjukkan lah, dikasih award kayak dari Kompolnas, dari Kompolnas lah. Nah ini kan juga menurut saya kok enggak, malah yang dapat yang menurut saya kok enggak gitu ya. Karena saya juga pernah beberapa kali jadi pansel Kompolnas. Nah harusnya kan ada polisi-polisi yang begini ini harusnya diapresiasi sehingga menular ke Polres yang lain. Nah, satu Polres saja Ciamis tuh bisa langsung sore itu juga salah satu perantara yang di Indonesia itu ditangkap ketika dia akan ke Kamboja bergabung dengan bandarnya di sana, dan ternyata istrinya dan iparnya itu termasuk orang-orang yang direkrut ke sana yang untuk mengendorse itu, yang melakukan. Kan ada TikTok kan ya dengan orangnya mau berapa bagaimana itu dia gitu. Jadi orang-orang di luar negeri itu memerlukan SDM dari Indonesia yang bisa berbahasa Indonesia untuk membujuk mereka-mereka itu. Kita emang nggak boleh mengeneralisir nih penegak hukum. Ternyata ada Polres di Ciamis. Iya. Dia yang betul-betul menjadi pahlawan gitu. Iya. Jadi nggak semua penegak hukum itu jelek ternyata ya. Saya yakin masih banyak penegak hukum yang baik ya. Cuman mungkin belum dapat posisi yang the right man on the right place gitu. Seperti itu. Jadi memang maksud saya gini Bu, kita tidak boleh berputus asa atau underestimate tentang ya manusia-manusia Indonesia yang ditempatkan pada institusi-institusi penegak hukum ini. Dan memang yang namanya pertarungan antara hak dan batil itu abadi nih. Yeah. Fujur dan takwa ini. Dan memang ini yang selalu diperjuangkan oleh bangsa kita untuk terus memperjuangkan bagaimana kebenaran ini harus selalu menang di atas kebatilan. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Itu rumus itu. Katakanlah apabila datang kebenaran, kemungkaran akan sirna. Jadi optimisme terus kita bangun bahwa apapun kejahatan, kalau kebenaran ditegakkan, bahwa insya Allah kejahatan itu akan sirna. Barangkali begini Bu, yang mitigasi tadi, kalau kita ambil dari hadis Rasulullah SAW, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya, ya tangan. Bisa juga ini kekuasaan. Biadihi artinya dengan kekuasaannya, dengan kompetensinya. Sebagai pejabatkah kita? Cegahlah dengan jabatanmu. Gitu. Fa'ilam yastati' fa'bilisani. Kalau nggak punya jabatan, punya kapasitas, maka cegah kemudian dengan lisanmu. Dengan lisannya. Gitu ya. Kalau nggak berani juga dengan lisan, fabiqalbih. Maka dengan hatinya. Apa dengan hati? Tidak pro, tidak mendukung berbagai macam kemungkaran. Nah, ibu telah mencegah kemungkaran bilisaniha, dengan ucapannya. Karena beliau tidak punya kompetensi sebagai pejabat untuk memberantas judol,
untuk memberantas 300 triliun. Tapi beliau tampil di Bilisaniha dengan ucapannya ini tepuk tangan buat ibu. Jadi ladang pahala juga tuh Bu. Insya Allah. Kalau nggak ada kemungkaran nggak ada pahala gitu ya. Ya memang masalahnya juga besar sih. Belum selesai tadi mitigasinya juga. Saya agak prihatin juga dengan itu tadi ya. Perbedaan perlakuan atau ketidakadilan dalam mengadili gitu ya. Ya. Yang kita nyinggung 300 triliun, kok hanya terlibat dalam 300 triliun. Memang itu kan saya katakan beberapa kali saya juga ikut ya. Itu memang 22 orang tersangkanya. Tersangka 22 orang. 22 orang. Nah, tapi itu belum ada TPPU pasifnya. Jadi kan banyak. Nah, ini kan seperti diskriminatif dong. Yang ini, yang ini enggak. Itu kecurigaan kita ya. Oke. Saya karena waktu expose itu harusnya ada ini yang nerima-nerimanya siapa. Karena mereka tuh harus disentuh. Karena apa? Karena kita tuh akan mencari tracing uang tadi. Lah uang tuh ada di sini yang nerima. Kalau di ini tidak dinyatakan status hukumnya, ya susah lah gitu. Akhirnya ya itu dikembalikan. Ya tunggu dulu dong gitu kan. Lah rakyat kan bengong gitu. Itu saya memperjuangkan dan saya ingin menggugah para hakim ya. Para hakim karena kan bagaimanapun juga kita shocking me ya ketika ternyata ada 1 triliun itu yang itu bisa mengatur berapa nampaknya mengatur berapa hukuman atau tidak dihukum atau diberatkan dan sebagainya kan itu tidak dibuka. Nah artinya apa? Ternyata memang tidak amanah kan para hakim. Padahal hakim itu kan Wakil Allah di muka bumi. ya Wakil Allah. wakil Allah karena petitumnya kan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ternyata dia kan ya tidak begitulah. Salah satu contohnya kan saya tadi katakan secara filsafat itu mendasar, kemudian menyeluruh dan juga memang ada spekulasinya. Tapi kan antara lain kan kok bisa ya yang ini 15 tahun sama-sama korupsi, tapi ini 6,5 tahun. Mungkin mereka mengatakan, mungkin Harvey Muiz nerimanya berapa? Tapi yang namanya KUHP sudah jelas ya pasal 55 namanya turut serta yang dianggap pelaku itu adalah orang yang inilah, yang mengikuti inilah, yang inilah semuanya dipidana sama. Nah, jadi kalau memang itu hanya pembantu di pasal 56 kan itu 55 artinya sama. Artinya nggak boleh dong. Kan hanya berapa? Kalau dibandingkan dari yang lebih dari 22 itu. Tapi kalau dibandingkan dengan ini tadi yang Budi Said 15 tahun seumur hidup yang di Jiwasraya atau di Asabri kan itu harusnya mungkin saya ingin Asabri hukum mati kalau nggak salah. iya kan sempat tuntutannya juga begitu. Jiwasraya Ada yang 20 tahun juga. Terus di yang TNI seumur hidup juga. Sama-sama korupsi. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa dalam teorinya satu negara hukum itu hakimnya atau mahkamahnya ya hakim-hakim ini kita berhasil apa tidak itu adalah antara lain kita dilarang untuk disparity of sentencing. Tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu jauh terhadap kejahatan yang sama atau hampir sama. Ya sama-sama korupsi gitu kan. Ya bukan membandingkan korupsi dengan pembunuhan bukan, tapi kalau memang ini semua korupsi harusnya harus bisa menjawab mereka itu. Hakim-hakim itu kenapa seperti ini? Kecuali kalau misalnya jawabannya korupsi yang ini memang jauh di bawah maksimumnya 20 tahun kalau tidak mau seumur hidup karena mungkin ya ini baru pertama kali dan korupsinya itu dilakukan oleh pejabat yang memang miskin atau gimana gitu ya. Itu mungkin agak berbeda boleh dijawab. Tapi kalau ini kan malah beda. Yang membedakan tuh karena bersikap sopan dan menjadi kepala rumah tangga atau belum pernah dipidana. Lah kan gitu kan tidak adil gitu. Jadi bahwa ini maksudnya ini untuk Mahkamah Agungnya, hakimnya. Okay. Ini kan kita bicara sekarang lagi pada ribut sampai presiden pun menyatakan bahwa harusnya 50 tahun gitu kan. Tapi memang harus kita lihat tuntutannya pun lemah gitu kan. Kalau saya melihat
korupsinya ada seumur hidupnya atau 20 tahunnya, TPPU-nya 20 tahun, kok bisa nuntutnya hanya 12 tahun? Kan aneh gitu menurut saya. Kenapa tidak dimaksimalkan, apalagi barusan kita baru belum sembuh kekagetan kita berkaitan dengan ditemukan 1 triliun itu. Artinya kita tidak percaya dong dengan pengadilan gitu kan. Dalam kondisi seperti ini mestinya kan tuntut aja semaksimal mungkin gitu. Biar saja nanti peringanannya biar di hakim. Ini kok sepertinya ada seirama. Maaf kan irama. Jadi kita boleh melihat bahwa kok 12 tahun gitu kan. Kenapa enggak di 20 tahun sehingga nanti kalau kita berbicara 2/3 pun masih ini. Nah ini, jadi saya berharap ini kan agak banding. Saya berharap nanti Perintah Presiden tuh. Iya. Coba jaksa banding gitu. Sudah banding kan, sudah didaftarkan. Nah, saya berharap nanti ini juga supaya kita tahu. Semoga hakimnya ini juga tidak tunduk pada tuntutan. Karena tuntutan itu pasalnya tidak boleh berubah, tetapi angkanya boleh asal itu dalam pasal. Nah ini kita sampaikan bahwa pasalnya kalau pasal 2 ayat 1 itu 20 tahun seumur hidup, TPPU aktifnya itu adalah maksimum 20 tahun. Jadi tuntutannya memang 12, itu di PN. Lah nanti putusan PN-nya jadi 6,5. Jadi putusan di pengadilan tinggi, saya berharap, saya mudah-mudahan kan harus berharap ya, tetap semangat walaupun nanti kecewa nggak apa-apa, mending semangat dulu. Mudah-mudahan berani menjatuhkan putusan di atas tuntutan gitu, asal masih dalam masih on the track lah, di bawah, di dalam ancaman pasal-pasalnya tuh boleh gitu. Itu yang supaya masyarakat tahu gitu. Jadi masyarakat itu misalnya podcast ini kan juga ada edukasi untuk masyarakat sehingga mereka bisa ikut marahin hakim-hakim yang mau main-main gitu kan. Karena masyarakat pun sudah teredukasi bahwa boleh loh. Bahkan jaksa pun kalau dengan penyidiknya, mendakwanya, kemudian bikin BAP-nya asal-asalan karena ini miskin, kemudian dikuatkan seperti guru kemarin ternyata bisa dituntut bebas juga. Jadi ini harus tahu juga masyarakat ketika ada kesalahan-kesalahan di sini dan kemudian pembuktian menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini adalah yang boleh dikatakan korban kriminalisasi, jaksa juga boleh merubah surat dakwaan kemudian dalam tuntutannya menuntut bebas. Nah ini kan harus disampaikan gitu. Ini emang bisik-bisik nih. Mudah-mudahan bisikan Ibu Yenti didengarin para jaksa. Mudah-mudahan. Berisik. Berisik ini. Berisik. Nah inilah satu artinya bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum bahwa ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Amin. Sangat boleh jadi ada beliau-beliau ini para penegak hukum, jaksa, kejaksaan kehakiman lagi melihat bisikan Roma ini merasa dibisikin sama Bu Yanti. Begini loh Pak. Malah jadi perenungan ini buat para beliau ini. Namun apapun didengar atau tidak bahwa apa yang telah dilakukan Bu Yanti itu termasuk suatu amal soleh, suatu ibadah ghairu mahdhah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Kita bisa mencegah kemungkaran walaupun cuma dengan lisan, sesuai dengan kapasitas kita. Baik Bu, barangkali ada last statement untuk pemirsa di sana, khususnya tentang korupsi, judol dan 300T ini. Barangkali ada yang disampaikan. Ya tentang judol ya itu harus selesai. Ini tetap menjadi hutang pemerintah untuk bagaimana menyelesaikan kasus judol ini, mengejar sampai mana dan memidana terutama orang-orang yang berkaitan dengan penampungan hasil judol, kemudian menjadi bandar atau menjadi bandar-bandarnya bandar, apalagi jadi backing. Nah ini harus dibersihkan. Artinya kalau itu pun permainan, ya antara mereka yang bermain, tetapi ternyata ada yang menyiapkan dan kemudian yang menyiapkan ini mengeruk hasil kejahatan dan mereka menikmati. Dan ketika menikmati mereka ada TPPU, maka judi online harus digunakan TPPU untuk mengejar di mana yang 300 triliun, yang 600 triliun larinya kemana, itu harus dikejar.
Itu supaya kita clear. Itu pun masih menyisakan korban-korban dalam tanda petik yang kemudian karena terpengaruh dia menjadi semakin miskin, bahkan ada yang bunuh diri kan begitu ya. Bahkan ada yang sampai hati menjual anaknya untuk judi. Nah ini kan sudah itu korban yang luar biasa, kerugian yang luar biasa untuk bangsa ini dikarenakan memang pengelolaan terhadap bangsa ini oleh para pengelolanya ini memang tidak betul-betul amanah untuk menjaga masyarakat dengan segala kelemahan dan kekurangannya ini kan harusnya mereka harus lebih menjaga. Karena mereka memang sudah mendapatkan amanah dan sudah mendapatkan hak-haknya yang dibayarkan oleh pajak-pajak rakyat agar mereka bekerja dengan baik. Ini yang mereka tidak lakukan. Ya, ini membahayakan sekali. Kemudian berkaitan dengan korupsi terutama juga timah ini memang satu hal bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh swasta dan juga negara mendapatkan bagiannya, tetapi ketika pengelolaan itu kan diawali dengan peraturan itu ada dari undang-undangnya dan kemudian dari peraturan eksekutifnya ke peraturan daerahnya. Nah ini di sini juga harus betul-betul tidak boleh ada dusta, betul-betul ini tidak boleh mereka bermain-main di situ. Ketika mereka bermain-main dan kemudian korupsi terjadi, kemudian kita harus menangani dengan penegakan hukum. Tapi belakangan memang sangat menyedihkan. Ya bukan hanya pidana ya, bahkan konstitusi, ya undang-undang dan sebagainya. Yang memang itu ya saya sebagai orang hukum merasa bahwa kok hukum jadi komoditi sekali gitu ya. Untuk kepentingan bagaimana, untuk apa. Itu betul-betul hukum ini memang jauh dari tujuannya, yaitu untuk keadilan, untuk kemanfaatan dan untuk kepastian. Sebenarnya kepastiannya bagaimana sih kalau melakukan ini dapat apa dan bagaimana kepastian merampas hasil kejahatan dengan TPP untuk dikembalikan kepada masyarakat. Itu untuk kepastiannya. Kemudian kegunaannya kalau hukumnya kemudian diskriminatif, kemudian hukumnya dirasakan oleh keadilan masyarakat yang masyarakat itu nggak usah diukur pakai pendidikannya, semua ada rasa yang sama, yang rasa itu tidak adil itu terasa gitu. Maka kalau saya selalu mengatakan yang saya selalu senang dari Carl von Savik ini adalah Das Recht wird nicht gemacht, aber es ist with mit dem Volke. Das Recht, hukum dan berhukum itu tidak bisa direkayasa, dibuat-buat sedemikian rupa. Kenapa? Karena berhukum yang tujuannya 3 tadi adalah sesuai dengan rasa keadilan dem Volke, rasa keadilannya masyarakat, Volksgeistnya, jiwa rakyatnya. Itu adalah semua orang sama. Doesn't matter about background of knowledge-nya. Apapun, rasa kok. Yang namanya buruk, perbuatan buruk siapapun akan mengatakan itu perbuatan buruk gitu kan. Kita tidak berbicara art, kita tidak berbicara etika, tidak berbicara agama, tapi berbicara perbuatan. Kalau agama, etika, estetika memang tidak bisa ditembus oleh ilmu. Tapi kalau perbuatan buruk itu bisa ditembus oleh ilmu hukum. Bahwa itu adalah buruk. Semua orang akan mengatakan perbuatan itu buruk. Tidak ada satupun kelompok manusia yang mengatakan itu baik. Jadi sehingga proses hukum yang berkeadilan itu akan dirasakan itu adil kalau bisa dirasakan sebagian terbesar masyarakatnya itu adil. Nah ini yang menjadi Bang Haji ya sangat prihatin belakangan ini ya, berapa tahun belakangan ini putusan pengadilan itu sangat memprihatinkan gitu ya. Dari awalnya itu ke bawah itu, kalau dulu itu dari awal pertimbangan itu kita udah menduga dari awal pertimbangan pasti buntutnya begini. Belakangan tidak. Dari awal sepertinya ini, ternyata putusannya itu bertolak belakang dengan pola pikir di awal. Dan seperti copy paste itu selalu terjadi karena saya sekitar 14 tahun lah menjadi koordinator untuk memilihkan judul-judul untuk skripsi anak-anak di Trisakti berkaitan dengan putusan pengadilan. Semua pengadilan yang putusan-putusan bermasalah dan itu tidak pernah kekurangan stok. Jadi selalu ada saja gitu ya. Makin banyak malah. Ya? Malah makin banyak. Iya, jadi gampang sekali mencari. Ini boleh dicari, ini harusnya hakimnya nggak begini, ini harusnya begini. Nah ini kalau ada orang yang disappointed sekali sampai mengatakan kalau gitu fakultas hukum ditutup saja ya. Saya tidak dalam posisi seperti itu ya. Tetapi kalau
kecewa, sangat kecewa dan sangat rasanya kok gregetan kok bisa begitu ya. Misalnya ya seperti kemarin lah, contoh lah, kita lihat di TV gitu. Saya beberapa kali ikut ke pengadilan, suasananya tuh tidak seperti itu. Masa suasana putusan seperti party itu, hore-hore gitu, hakimnya pun tersenyum, padahal penghukuman gitu ya, aneh gitu. Dari situ aja rasa keadilan masyarakat kita merasa ini ada sesuatu yang nggak benar ini. Kalau nggak benar tuh dianggap benar, ya kita semua nggak benar jadinya. Nah itu harus ada yang sensitif ya. Ini sensitivitas inilah yang bisa membuat kita itu terusik, atau kemudian kita ini mau memikirkan bagaimana kita bersuara bahwa itu tidak benar, itu nggak benar gitu, gimana pun juga gitu ya. How can gitu ya, seperti itu kepesertaannya. Kalau kita sebagai orang hukum, kalau namanya turut serta pasal 55 KUHP itu mesti pidananya bukan sebagai pembantu yang bisa dikurangi 1/3. Ini malah rendah sekali dari tuntutan pokoknya ya, maksimalnya. Dan kemudian begitu diputuskan, ruangan sidang itu dalam beberapa kali kan ini ruangan sidang itu seperti bukan ruangan sidang, itu hakimnya pun sumringah, apalagi yang 6,5 tahun. Kalau memang dia tidak salah pasti sedih. Jangankan 6,5 tahun, 1 hari. Kalau dia tidak bersalah itu satu kesedihan. Masa harus dipenjara 1 hari gitu. Kok 6,5 tahun kok happy gitu? Ada apa ini? Dan ada kerugian yang menganga, yang menginginkan harus ada uang 300 triliun untuk mengembalikan keadaan semula. Itu yang harus difikirkan. Bagaimana mungkin kita bisa senyum? Masya Allah, pemirsa. Ini kita udah banyak dapat ilmu nih dari beliau nih. Dari hukum pidana tuh bla 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 bla. Itu satu. Kedua, bahwa artinya bahwa ya partisipasi masyarakat, terutama para akademisi, ahli hukum seperti beliau memang ya harus, bahkan telah melakukan tugasnya sebagai akademisi. Kita support beliau agar bisa terus tampil di dalam menegakkan kebenaran, di dalam hal-hal corruption dan judi. Mengenai korupsi, ada lirik saya berbunyi begini. Negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan. Dari itu jangan seenaknya memperkaya diri membabi buta. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, kenapa kehidupan tidak merata? Rame-rame coba. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita barusan bisik-bisik, Bu. Bincang asik. Bincang asik, Bareng bisik-bisik. bisikan Roma. Ini setelah bisikan ada bingkisan. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan Halal? bisa digunakan. Ya, insya sebagai- Allah halal. Bukan gratifikasi. Bukan gratifikasi. Bukan, tapi rezeki. Alhamdulillah, insya Allah barokah. Terima kasih sekali. Wah, Baik, ini terima kasih ya. Pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.